Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi pemirsa Opini, obrolan pagi ini ya masih bersama saya Iqbal Fatwa dan masih membahas tentang seputar hal yang sangat unik sekali lain dari yang lain karena kita akan flashback mengajak lagi apalagi untuk generasi-generasi 90-an kita flashback kembali ke zaman-zaman tahun 90 bahkan sampai 2000 awal masih analog juga Mas Rio. Sebelum tentang dunia digital yang saat ini berkembang nih. Dan sebelumnya nih pemirsa Opini, kita juga mau ngasih tahu nih untuk pemirsa Opini yang lagi berkendara di jalan, baik itu kendaraan roda 2 atau juga roda 4. Nah, yang masih kebiasaan berkendara sambil main gadget atau main handphonenya. Nah, sebaiknya dihindari itu karena akan membahayakan untuk semua orang termasuk diri kita sendiri. Di mana pemerintah juga sudah mengatur pasal tersebut ya. Nah, pasalnya ada ini ya. Sudah saya browsing di mana tertuang dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa individu yang mengemudikan kendaraan bermotor baik roda 4 dan 2 di jalan wajib untuk berkonsentrasi dan tindakan yang wajar. Nah, jadi di sana sudah jelas sekali kita harus konsentrasi dalam berkendara. Apabila memang ada sesuatu hal yang urgent atau yang penting, harus menelpon orang, keluarga atau siapapun itu atau membalas chat atau juga WhatsApp seperti zaman-zaman sekarang nih, sebaiknya parkirkan dulu kendaraan Anda, luangkan waktu kurang lebih 1 menit. Mungkin ada memang situasi yang penting sekali, parkirkan kendaraan dengan baik di sisi badan jalan dan bisa menghubungi hal-hal yang penting atau menghubungi orang tersebut ya. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kita flashback lagi nih berarti Mas Rio. Berarti kalau untuk di Kedai Cahaya Hati ini, berarti secara konsepnya ini mengajak untuk masyarakat Bengkulu apalagi anak-anak muda sekarang nih seperti ini loh. Serunya atau enaknya di zaman-zaman dulu, di zaman era analog seperti tadi Mas Rio juga bilang, di sana juga banyak buku-buku, cara kita menikmati baca buku itu memilih bukunya. Nah, kalau untuk konsepnya sendiri nih, terciptanya pemikiran Mas Rio dalam konsep Kedai Cahaya Hati. Nggak, jadi sebenarnya kalau untuk konsep kebetulan saya juga punya hobi. Hobi itu lebih banyak mengumpulkan kaset-kaset gitu. Jadi emang dari SMP sudah mulai ngumpulin kaset, ngoleksi kaset. Jadi pengen ngasih sesuatu yang berbeda sebenarnya. Karena di era sekarang itu menikmati segala sesuatu itu serba instan dan serba gampang. Benar. Semuanya itu bisa dinikmati dengan hanya jempol gitu. Betul, kan. mau cari apa aja bisa. Jadi kalau mau cari lagu sebenarnya kan ada beberapa aplikasi yang memang itu sudah ada ratusan lagu. Tapi menikmati dengan sesuatu yang berbeda itu masih sangat sedikit sekali gitu. Makanya kaset-kaset yang sudah saya koleksi itu sebenarnya saya pajang di Cahaya Hati dan itu kita masih punya player, punya tip ya. Tipnya itu yang masih berfungsi. Dan itu orang-orang yang mungkin bisa dibilang sebagai anak-anak sekarang itu yang mereka tidak bertemu gitu dengan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi mereka gitu, karena ini pengalaman yang berbeda. Saya itu bisa ngelihat ekspresi anak-anak sekarang tuh penuh dengan tanda tanya. Kok bisa gitu kan, hanya berdasarkan pita ini itu bisa mengeluarkan suara gitu. Nah, jadi produk-produk analog ini ya memberikan sesuatu yang mungkin jadi hal yang baru bagi mereka yang mungkin lahir di 2000-an 10 ke atas lah. 2010 bener, yang sekarang sudah SMA gitu. Iya, udah SMA, maksudnya awal-awal kuliah gitu. Nah, jadi ketika mereka mencoba ngambil kaset, ngeplay gitu kan, dan itu menjadi sesuatu yang membanggakan dan menyenangkan bagi kita karena kita bisa memperkenalkan suatu prestasi dulu ya sebenarnya atas sebuah produk seni mungkin dalam bentuk kaset. Jadi ini menjadi suatu hal yang menyenangkan lah. Dan mudah-mudahan apa yang kita display di sana itu bukan hanya sekedar di display, tapi itu bisa di play, bisa di-play langsung. Diputar. Mau baca silakan baca buku, mau ngeplay kaset juga silakan. Gitu. Mau lagu apa, dan juga pasti ya dari hasil rekaman juga berbeda dengan lagu-lagu sekarang gitu ya. Iya, jadi ciri khasnya mungkin karena tip saya itu headnya itu juga lumayan sudah sedikit bermasalah. Jadi
kadang suaranya itu melempem, jadi emang harus dicari selanya biar suaranya jadi jernih gitu kan. Oke. Atau ada beberapa kaset itu yang memang sudah banyak kusutnya, jadi agak sedikit bendayun-dayun. Nah, dan di situ tuh kita menikmati sesuatu yang berbeda gitu. Kalau selama ini mungkin kita bisa lebih banyak menikmati sesuatu itu yang jernih banget. Nah, kalau sekarang mungkin dengan tip ini Betul. kita akan bisa menikmati sesuatu yang mungkin ambience-nya berbeda. Gitu. Oke. Ya berarti bisa dibilang ini secara tidak langsung juga mini museum gitu yang yang Mas Rio ini buat di kedai Cahaya Hati ya. Jadi bisa orang-orang belajar di sana. Iya. Jadi sebenarnya kan ada beberapa produk analog. Jadi era kaset itu hilang karena ada CD. CD benar. CD Betul. itu hilang karena ada Ya digital sekarang. digital sekarang gitu. Ya, jadi di sana pun selain kaset kita juga mendisplay ada beberapa CD juga yang kita letakkan, dan itu bisa, saya juga punya CD dan DVD player. DVD player, waduh. Itu Itu masih legend bisa, sekali. itu masih bisa di play juga gitu. Walaupun sebenarnya dari segi kualitas CD itu lebih cepat rusak. Karena kalau tergores dikit dia sudah cit itu suaranya gitu kan. Betul. Nah, jadi kita tuh pengen ngasih tahu juga ini loh ada produk yang kayak kepingan berwarna silver, ini bisa ngeluarin suara juga gitu. Ngeluarin suara, ngeluarin gambar gitu. Iya gitu. Kalau ciri khasnya zaman dulu sebelum mau denger lagu atau nonton film, biasanya dilap dulu tuh di baju atau enggak Iya. pakai cairan khususnya tuh. Benar. Baru bisa ditonton biar bersih. Bersih. Oh, oke. Nah, selain itu juga ini kan untuk dunia fotografi nih, Mas Rio. Memang Mas Rio ini suka dengan fotografi atau seperti apa nih kecintaan terhadap fotografi sehingga juga ya bisa dibilang untuk memperkenalkan juga ke masyarakat banyak bahwa ini loh fotografi pada saat zaman pertama Iya. fotografi itu ditemukan. Jadi dulu sekitar tahun berapa ya, 2000-an lah mungkin, punya keinginan pengen beli kamera. Oke. Cuman pada saat itu harga kamera lumayan mahal ya. Benar. Jadi belum kebeli gitu. Nah, suatu saat tuh saya ngelihat satu tayangan di TVRI juga, TVRI Nasional. Itu liputan tentang komunitas kamera Lubang Jarum di Jakarta gitu. Nah, ketika melihat itu kan, waduh ini kayaknya alternatif bagi Benar. saya yang mungkin nggak mampu untuk beli kamera pada saat itu gitu. Dan ini kayaknya pas karena memang mungkin lebih mengarah kepada kita tuh membuat bukan membeli loh. Benar. Nah, jadi dari tayangan itu saya coba cari. Kalau dulu emang susah banget karena internet nggak segampang sekarang gitu. Jadi saya cari itu, dapat emailnya, dan itu belajarnya via balasan email. Oke, berarti tanya jawab seperti itu. Kalau gitu. gini bahannya apa Bahan aja apa gitu. gitu loh. Jadi awalnya seperti itu gitu. Nah, lama-kelamaan karena komunikasi sudah semakin lancar dan kita lebih bisa memahami tentang sebuah proses dari kamera Lubang Jarum. Nah, hinggalah sampai dengan sekarang. Jadi memang kalau saya sebenarnya lebih menyukai sesuatu yang mungkin alternatif lah. Dan ini beda dari yang lain gitu. Karena mohon maaf lah, yang main digital banyak, tapi yang main Lubang Jarum sedikit. Betul. Ya. Nah, kalau untuk di Bengkulu sendiri ini ada komunitasnya nggak, Mas Rio? Iya, kalau untuk komunitas sebenarnya dalam kancah nasional kita sudah hampir setiap daerah tuh sudah ada perwakilan komunitas. Oke. Nah, kalau di Bengkulu sendiri sebenarnya kita juga membentuk sebuah komunitas. Tapi balik lagi sebenarnya untuk kayak orang-orang yang tetap bertahan di sebuah proses ini tuh bisa dibilang seleksi alam lah. Nggak sampai 5 orang, nggak sampai gitu. Gugur-gugur, waduh ribet nih. Iya, gitulah sebenarnya. Nah, kalau kita ingin share nih ke pemirsa opini nih, kamera Lubang Jarum, kita bahas mengenai kamera Lubang Jarum dulu nih. Bahan-bahannya apa aja nih untuk membuat kamera Lubang Jarum itu sendiri, Mas Rio? Jadi sebenarnya yang pertama dia perlu tekan itu adalah body kameranya. Nah, body kamera ini itu bisa dibuat dari apapun. Yang penting dia harus kedap cahaya. Oke, misalnya kayak kaleng susu. Kaleng susu bisa, kotak susu yang kardus itu pun juga bisa. Ya. Lebih banyak teman-teman ini menggunakan adalah kaleng bekas rokok. Karena itu ukurannya pas dengan ukuran kertas fotonya gitu. Nah, jadi kebanyakan sih menggunakan itu karena memang gampang dibuat dan ini nggak terlalu berisiko tinggi untuk bocor dari cahaya yang lain gitu. Nah, jadi bodinya bebas mau apa aja, yang penting kedap cahaya. Jadi kalau ada di rumah kaleng bekas rokok itu bisa dipakai.
Dan kedua, kita bikin lensanya. Lensanya ini adalah satu-satunya sumber cahaya yang masuk ke dalam kaleng itu. Kaleng, iya. Nah, jadi kalau lensa ini kita buat dari potongan bekas kaleng soft drink. Oke. Iya, jadi yang lempengan-lempengan gitu. yang tipis. Karena kalau pakai kaleng itu kan nggak mungkin kita bikin lensanya dengan tusukan karena itu tebal. Oke, betul. Jadi kaleng bekas rokok itu kita lobangi dulu kayak ukuran 1x1 cm tengahnya. Nanti itu ditutupi sama lempengan bekas kaleng soft drink itu. Nah, lensanya itu kita buat dari tusukan jarum. Makanya dibilangnya kamera lubang jarum. Karena memang lensa itu dibuat dari tusukan jarum. Nah, semakin kecil lubangnya, semakin lama proses motretnya. Kalau lubangnya besar, tuh semakin singkat motretnya. Jadi lebih banyak bisa dibilang kalau bahasa fotografinya kamera lubang jarum ini adalah memotret dengan waktu yang lama, long exposure gitu. Oke, berarti kalau kayak kita foto yang bergerak, ini tentu hasilnya juga tidak maksimal karena benar. Waktunya butuh waktu yang lama. Iya. Jadi lebih banyak kita memotret dalam tema arsitek ya. Jadi bangunan gitu kan. Itu yang lebih banyak kita foto. Tapi kalau pernah juga sih sebenarnya kita motret orang gitu. Tapi ya harus kita ingatin orangnya jangan bergerak dalam waktu tertentu gitu. Oke, baiklah, kita akan lanjutkan kembali pemirsa Opini pembahasannya. Kita akan ngeteh dulu sejenak. Untuk Anda yang ingin ngeteh atau ngopi silahkan, dan jangan kemana-mana. Setelah ini kami masih akan kembali lagi untuk Anda.